Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Senang bisa berada bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini di tempat ini kembali. Pagi hari ini kalau kita mendengar pastor message tadi dari Pak Niko bahwa hari-hari ini memang Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi umat yang layak. Mempersiapkan satu umat yang layak dulu Tuhan bebankan kepada Yohanes Pembaptis. Namun terus itu sekarang dibebankan kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini, yaitu untuk kita menjadi umat yang layak. Hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan diminta untuk mempersiapkan menjadi umat yang layak, yaitu umat yang bisa bersama-sama masuk dalam kekekalan dengan Tuhan Yesus pada waktu dia nanti datang kembali untuk mengangkat kita. Berapa banyak kita yang mau menjadi umat yang layak, saudara? Oh, haleluya. Nah, pagi hari ini ketika saya renungkan apa yang Tuhan taruhkan pada gembala sidang kita, saya diingatkan salah satunya untuk menjadi umat yang layak adalah ketika kita bisa menghargai dan menghormati Tuhan. Menghargai dan menghormati Tuhan. Ini akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita lihat lebih dulu ayat firman Tuhan yang mendasarinya. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 kita membaca bersama-sama dengan suara yang terdengar. Kalau sudah ketemu atau kita baca di depan, kita baca 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tadi kita ada nyanyi lagu, saudara, dari Dia dan untuk Dia. Ya, sebetulnya ada dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Siapa Dia di sini? Tuhan. Dan dikatakan apa yang dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, dikatakan segala sesuatu. Boleh ucapkan sama-sama segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi kalau dikatakan segala sesuatu, betul-betul segala sesuatu, saudara. Segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Artinya sumbernya, asalnya dari Tuhan. Yang kedua, oleh Tuhan artinya terjadi oleh karena Tuhan atau prosesnya ada campur tangan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan kepada Tuhan artinya diarahkan atau tertuju kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita berbicara hal ini, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan, kita mau kasih apa sama Tuhan? Segala sesuatu dari Tuhan. Bisa terjadi oleh karena Tuhan. Dan akan kembali kepada Tuhan. Kita mau kasih apa sama Tuhan? Firman Tuhan katakan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan gak bisa minta apa-apa dari kita, karena memang kita gak punya apa-apa, saudara. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi Dia cuma minta, kalau saya tangkap dari ayat ini, kita bisa menghargai dan menghormati Dia. Itu sebabnya dikatakan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, di dalam Roma 1 ayat 21, dikatakan ada orang-orang yang berkata mengenal Tuhan, tetapi hidupnya tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Hidupnya tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Mari kita baca dalam Roma 1 ayat 21. Dikatakan demikian, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara, ada banyak orang berkata, saya mengenal Tuhan. Tapi persoalannya bukan apakah kita mengenal Tuhan. Bisa jadi juga apakah kita dikenal Tuhan. Tetapi saudara, yang paling penting adalah apakah kita bisa memuliakan Dia sebagai Allah. Saya bisa berkata, saya kenal Pak Handri, tapi saya bisa tidak mau memuliakan Dia, saya tidak mau menghormati Dia, saya tidak mau menghargai Dia, bisa. Saya kenal, dari kecil, teman. Ya. Tapi saya bisa nggak menghormati, nggak memuliakan Dia, nggak menghargai Dia, bisa. Demikian juga dengan Tuhan. Dan apa dampaknya, saudara? Ada dampak yang negatif kalau kita tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau meninggikan Dia atau menghormati Dia, menghargai Dia. Dikatakan ketika kita tidak memuliakan Dia sebagai Allah, tidak menghormati dan menghargai, maka otomatis pikiran kita jadi ke pihak yang lain. Ya. Dikatakan pikirannya menjadi sia-sia, hatinya jadi gelap, ya, udah bodoh gelap. Nah, di dalam ayat 28 sampai dengan 32 kita baca bersama-sama, ini yang akan terjadi, saudara. Dan bahaya sekali. Kita baca sama-sama.
Ayat 28 sampai 32 dari Roma 1 tadi. Boleh ditayangkan? Ya. 1, 2, 3. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, yaitu penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, sangat sederhana sekali. Kalau kita lihat apa yang dituliskan dalam ayat 29 sampai dengan 31, inilah generasi hari-hari ini yang kita lihat. Ya, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, dan seterusnya itu. Apa yang menjadi penyebab? Sangat sederhana. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Cuman itu aja. Enggak menghormati Allah. Enggak meninggikan Tuhan, enggak menghargai Allah. Cuman itu saja. Ya. Akibat daripada tidak tertuju kepada Allah, maka pikiran mereka jadi kacau. Dan akhirnya itu yang mereka lakukan. Dan yang kurang ajar, saudara, dikatakan meskipun tahu hal-hal yang dilakukannya itu adalah akan mendapatkan hukuman mati, tapi mereka setuju dan bahkan mereka mungkin menganjurkan, ya nggak apa-apa, lakukan terus. Dan ini bahaya, saudara. Ketika saya mempersiapkan akan hal ini, Tuhan katakan, kalau hari-hari ini anak-anak kita, generasi kita, bahkan kita sendiri tidak diajar, tidak diingatkan mengenai menghargai dan menghormati Tuhan, kita akan lihat generasi yang seperti ini. Dan itu sudah dituliskan, saudara. Di dalam 2 Timotius 3, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, itu judul perikopnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Dan kalau kita baca dalam ayat 4 dan kelimanya, salah satunya dikatakan suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu. Ayat 4 dan 5, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Jadi Allah itu enggak menjadi bagian dalam hidupnya. Boro-boro diikutin, saudara, dipikirin aja enggak. Nah, ini yang menjadi bahaya. Dikatakan secara lahiriah, 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, mungkin mereka beribadah, tapi mereka enggak menilai Allah ada di dalamnya. Itu sebabnya, saudara, ketika saya renungkan ini, saya bilang, kenapa ya Tuhan, kok Tuhan berbicara tentang hal ini? Ya, Tuhan katakan, aku ingin ya orang-orang mengerti akan aku, saudara. Karena kalau enggak, negatif yang akan kita alami. Tuhan bukan gila hormat, saudara. Tapi Tuhan katakan, aku menyampaikan akan hal ini. Bukan aku gila hormat supaya aku ditinggi-tinggikan. Memang harusnya begitu, saudara. Harusnya begitu. Dan ketika kita tidak lakukan itu, maka kita yang kena dampaknya. Kita yang kena dampaknya. Dan Tuhan tidak ingin melihat atau mengalami yang demikian. Saudara, itu sebabnya ketika saya renungkan, Tuhan ingatkan begini. Mengapa orang tidak menghormati dan menghargai Yesus? Karena dia tidak bisa menilai Yesus sebagaimana seharusnya. Coba kita renungkan satu kisah di mana di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26, saudara, ada satu kisah di mana ada orang muda yang kaya ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu singkat cerita dia tanya bagaimana mendapatkan hidup yang kekal, dan Tuhan Yesus katakan harus lakukan ini dan itu. Dia berkata begini, oh kalau itu saya sudah lakukan dari sejak masa muda saya. Lalu Tuhan katakan begini, ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepadanya, Matius 19 ayat 21 sampai 23, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan Yesus cuma sederhana. Kalau kamu mau sempurna, pergi, jualah hartamu, asetmu, saudara. Ya saya nggak tahu berapa banyak, bisa disebutkan berapa saja. Tapi intinya adalah jual, bukan untuk investasi atau deposito, tetapi bagi-bagi kepada orang miskin, artinya bikin sampai nol, habis kamu nggak punya apa-apa, kemudian ikutlah aku.
Apa yang terjadi? Dikatakan ketika orang muda yang kaya itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara perhatikan baik-baik. Orang muda yang kaya ini pergi sedih hatinya. Kenapa? Karena hartanya banyak. Saya menangkap saudara dari peristiwa ini seolah-olah dia berkata begini dalam hatinya si orang muda. Untuk ikut Yesus, atau berkata ekstrimnya begini, cuma ikut Yesus, saya harus jual harta saya, bagi-bagi sampai 0, terus saya ikut dia. Wah, gak seimbang gitu saudara. Kalau misalnya dia mungkin gak punya apa-apa, oh ya mau ikut Yesus. Nah, hartanya sedikit, gak terasa saudara. Kalau hartanya triliunan gimana saudara? Andai kata Tuhan ngomong sama kita juga seperti itu saudara. Tuhan bilang begini, kamu mau sempurna enggak? Kalau kamu mau sempurna, seolah-olah masuk surga ini sempurna, ini ditanya sama Tuhan Yesus, disampaikan, kamu jual hartamu, ya, bagi-bagi kepada orang miskin, semua aset lo ya, enggak ada yang disisakan, bagi-bagi kepada orang miskin, lalu ikut aku. Apa jawab kita saudara? Orang muda ini enggak jawab. Saudara, waktu saya menangkap ini, waduh saya nangkep. Tuhan bilang, orang muda itu menilai aku lebih kecil daripada nilai asetnya. Ya saudara, mana mau kalau misalnya saudara lihat Aqua di sini, 25 juta ada yang mau beli? Ya. Walaupun lelang, ini untuk pembangunan gereja saudara, pembangunan gereja 5 juta sih kebangetan Pak, masa Aqua 5 juta gitu. Nah ini sama saudara, sama Tuhan Yesus juga gitu. Kebangetan Yesus, cuman ikut engkau aja, masa aku suruh jual harta. Saudara, saya nangkap seperti itu. Tuhan tuh sedih. Karena banyak orang gak bisa menilai dia sebagaimana yang seharusnya. Saudara, saya renungkan, andai kata orang muda yang kaya ini dia tahu siapa Yesus, saudara. Ketika Tuhan Yesus bilang, jualah seluruh hartamu, bagi-bagi kepada orang miskin, ikut aku. Dia akan bilang begini, deal Tuhan. Wah, dengan gairahnya, deal. Lalu Tuhan Yesus yang terperanjat, saudara. Kok dia mau? Ditanya, loh kenapa kamu bisa deal begitu dengan sukacita? Lalu dia bilang begini, sebab aku tahu, mengikut engkau nilainya lebih daripada aset yang aku punya. Saudara, Yesus pasti bilang, tahu juga ya. Terus Yesus pasti bilang begini, gak usah dijual, aku cuma ngecek hatimu. Saudara, seringkali Tuhan cuma ngecek hati kita. Bagaimana Abraham, dia punya anak yang tunggal satu-satunya yang sangat dikasihinya. Tuhan bilang, bawa persembahkan. Tapi pada ujungnya saudara, gimana? Kalau kita bisa lihat akhirnya, kita pasti akan, gak apa-apa. Tapi pada waktu sampai kepada kita, belum tentu kita bisa melihat seperti itu. Hari ini Tuhan ingatkan, saudara, kalau kita bisa menilai Yesus, maka kita pasti bisa menghormati dan menghargai dia. Hari ini Tuhan katakan, aku gak akan minta kamu suruh jual hartamu, apalagi udah tahu jawabannya, saudara. Kita akan bilang, amin Tuhan, aku akan mau. Jawaban Tuhan benar jual. Repot ya. Kalau jawaban Tuhan nggak jadi gitu ya, kalau Tuhan udah bilang. Nah Tuhan lihat hati kita saudara. Ketika saya renungkan ini, Tuhan katakan, kalau kamu mengerti, menghormati, dan menghargai aku. Sebetulnya ada 3 hal yang Tuhan katakan. Yang pertama, supaya aku melihat umat yang layak. Ya. Saudara, serius ini. Kita nggak pernah menghargai Tuhan, kita nggak akan lihat generasi yang betul-betul yang layak di mata Tuhan. Karena firman Tuhan tadi udah katakan, nggak menghormati akan jadi seperti itu. Tapi yang kedua saudara, yang luar biasa Tuhan katakan, ini kan tahun mujizat, ya, tahun dibukanya pintu-pintu mujizat saudara. Tuhan katakan ketika engkau menghormati dan menghargai aku, pintu mujizat itu akan terbuka dengan otomatis. Saya diingetin langsung saudara, pintu yang otomatis yang kita sering temui mungkin di department store atau di gedung-gedung tinggi. Ya kalau kita masuk, terbuka sendiri ya. Kalau orang yang belum ngerti saudara, dia bingung, kok ini bisa terbuka, siapa yang bukain ya? Padahal itu udah biasa saudara. Di mata Tuhan sebetulnya pintu mujizat itu otomatis. Tapi seringkali kenapa nggak terbuka saudara? Masalahnya tadi di sana. Bagaimana Tuhan bisa memberkati untuk orang-orang yang tidak pernah bisa menghormati dan menghargai dia. Tapi Tuhan katakan lihat ke depan. Ketika engkau bisa mengerti, menghormati, dan menghargai aku, kata Tuhan, itu pintu mujizat nggak usah kita datengin, kita buka-buka, cari kuncinya yang mana, gemboknya, didorong-dorong, nggak usah, kata Tuhan. Langsung aja jalan, itu terbuka sendiri. Dan yang ketiga Tuhan katakan,
Akan ada pertobatan jiwa-jiwa yang besar. Kenapa firman Tuhan katakan Yohanes 12 ayat 32? Dan aku, kata Tuhan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kenapa banyak orang gak bisa datang sama Tuhan? Karena dia lihat, ya Tuhan kita gak pernah dimuliakan, gak pernah dihormati, gak pernah ditinggikan, gak pernah diagungkan, gak pernah dihargai, saudara. Tapi ketika kita mulai hal ini, Tuhan katakan, kamu lihat nanti, orang akan datang tertarik kepadaku, bukan kepadamu, kepadaku. Dan gereja-gereja pasti akan penuh, amin. Ini 3 hal ini. Lalu saya bilang, Tuhan bagaimana menghormati dan menghargai Tuhan? Tuhan sederhana. Tuhan katakan, ada 7 refleksi bagaimana kita menghormati dan menghargai Tuhan. Ya lewat ke-7 hal ini sambil kita ngetes, apakah kita sudah menghormati dan menghargai Tuhan. Yang pertama, saudara, kalau mau menghargai dan menghormati Tuhan, Tuhan ingatkan yang pertama, hargai dan hormati hadirat Tuhan. Boleh ucapkan sama-sama hadirat Tuhan? Apa yang dimaksud dengan hadirat Tuhan? Sederhana, Tuhan ingatkan saya kesadaran bahwa aku hadir di mana-mana, ada Tuhan di mana-mana. Saudara, ketika kita punya kesadaran akan hal ini, maka kita pasti akan menghormati Dia. Nggak mungkin sembarangan. Kita nggak akan mungkin berkata sembarangan, kita nggak akan mungkin bersikap sembarangan, kita nggak akan mungkin lakukan hal-hal yang menurut Tuhan itu tidak berkenan. Kenapa? Karena kita sadar. Dimanapun kita berada, saudara boleh sebutkan semacam tempat apapun. Saya pernah beribadah di kuburan, saudara, ibadah pemakaman, saya hanya jadi peserta, bukan pelayan Tuhan waktu itu. Saya begitu nyembah, saya merasakan hadirat Tuhan. Ya, saya bisa merasakan Tuhan hadir. Lalu Tuhan tanya, di mana ini, Bud? Saya bilang, di kuburan Tuhan. Pertama-tama saya bingung, kok Tuhan nanya, udah tahu ya. Tapi sebenarnya Tuhan ingin menegaskan, kok di kuburan kamu bisa rasakan hadiratku? Karena kita punya kesadaran bahwa Tuhan ada. Ketika Tuhan ada, cara memuji menyembah kita juga mungkin beda. Yang gak sembarangan. Kita main musik, kita memuji menyembah Tuhan, itu gak sama seperti kita gak punya kesadaran itu, saudara. Ketika ada orang menawarkan sesuatu yang di belakang, ya, yang di bawah meja, melakukan sesuatu, kita bilang, no, Tuhan lihat, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita menghargai demikian, wah, Tuhan begitu disenangkan, saudara. Saya pernah juga ibadah di satu bar, saudara. Ya, waduh, aneh sekali ketika kita masuk ke sana. Saya lihat, wih, ini kok aneh. Ya, waktu itu saya melayani, cuman saya bingung aja kok belum pernah saya seperti ini. Nah, saya memang belum pernah ke bar malam, saudara. Ya. Jadi agak kuper juga, lebih baik kuper seperti itu daripada ya, terbiasa. Tapi di situ ketika saya punya kesadaran tentang Tuhan pada waktu itu dan saya ajak buat Tuhan hadir, kita mengalami lawatan Tuhan. Banyak kali orang lebih punya kesadaran tentang iblis, tentang setan, saudara. Ya, kalau saudara masuk ke ruangan, gue rasa ada nggak enak nih, bulu kuduk gue berdiri gitu, saudara. Ya, kesadaran tentang setan lebih sering kita alami, tapi tentang Tuhan tidak. Akibatnya kita sering kali berbuat sembarangan. Tuhan ingatkan, menghargai Tuhan pertama. Menghormati Tuhan adalah menghargai hadiratnya. Kalau saudara mengerti, menangkap akan hal ini, tenang. Yang kedua, saudara, Tuhan ingatkan mengenai menghormati, menghargai pribadi Tuhan. Tadi hadirat Tuhan, pribadi Tuhan. Sekarang gimana menghormati, menghargai pribadi Tuhan? Tuhan ingatkan ada Roh Kudus di dalam diri kita, saudara. Roh Kudus itu bukan zat, bukan energi, saudara. Bukan sesuatu di dalam diri kita. Dan diberikan kepada kita itu bukan tanpa tujuan. Bukan untuk digendong-gendong, saudara. Ada lagu itu yang digendong-gendong, tak gendong-gendong. Bukan untuk itu. Bukan untuk sekedar mendampingi kita. Bukan untuk sekedar jaminan keselamatan kita. Nanti kita ada Roh Kudus, ya udah pasti selamat. Enggak, saudara. Lebih daripada itu, Tuhan tahu, Tuhan katakan begini. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Pada waktu Tuhan mau naik ke surga. Aku berikan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain, yang pribadi sama Parakletos, yang sama nilainya dengan Yesus, dengan Bapa di surga. Dan untuk apa, saudara? Dikatakan dia akan mengajar, memberitahukan segala sesuatu, menuntun, memimpin, bahkan melakukan segala sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Keberhasilan Yesus dalam dunia ini adalah ketika dia memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika dia juga menghargai Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Bagaimana caranya, saudara? Saya nggak tahu bagaimana, apakah saudara sadar atau berasa ada Roh Kudus nggak dalam diri saudara. Ya. Makanya seringkali ketika kita berbahasa roh, kita baru sadar, saudara, oh ini ada Roh Kudus di dalam saya. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus itu mengalir.
Nah, bagaimana caranya menghargai dan menghormati pribadi Allah, yaitu Roh Kudus? Kita pertama harus banyak ngomong-ngomong sama Dia. Kalau saudara tahu Roh Kudus ada dalam diri kita, ngomong-ngomong. Ya, Roh Kudus ini pribadi yang hidup. Kalau saudara nggak ngerti bahwa Roh Kudus itu pribadi, saudara nggak akan pernah ngomong-ngomong, akibatnya digratisin. Saudara, saya salut dengan penyambutan di tempat ini. Ya, sebelumnya saya sudah di SMS, nomor mobil Bapak berapa? Wah, disediain tempat sudah. Itu security di bawah udah tahu. Saya datang mobil itu udah langsung disiapin. Langsung dibawa naik ke lift. Ya, liftnya lift yang VIP, disiapin. Sampai di sini disambut saudara. Ya, wah, ketemu dengan ini Pak Handri, bawa ke sini, sediain minum tadi, luar biasa. Coba bayangin ketika saya datang. Ya, saya dapat jadwal melayani di sini, saya datang, saya juga bingung. Ya, parkir misalnya penuh, saya bingung. Masuk ke sini juga bingung. Orang lihat saya seperti alien gitu ya, seperti siapa ini gitu ya. Orang-orang pakai batik, saya pakai jas sendiri gitu ya. Dilihat ini siapa, lalu didiemin. Saya lihat-lihat sana, lihat sini. Duduk di sini saya diem. Terus nanya-nanya, ini udah belum ya waktunya, apa ini saya? Saudara bisa bayangin kira-kira gimana? Itulah Roh Kudus, saudara. Seringkali Roh Kudus ngeliatin kamu mengalami masalah. Ya. Kamu lagi kesusahan. Kamu lagi butuh sesuatu. Tapi dia gak bisa ngapa-ngapain, saudara. Roh Kudus itu pribadi yang lembut. Kalau gak diminta, gak ditanya, dia gak akan ngapa-ngapain. Jangan pikir itu otomatis. Ketika kita mulai ajak ngomong-ngomong, saudara, mulai tanya Roh Kudus, mulai ngomong-ngomong Roh Kudus. Ya. Sampai ada yang mungkin cukup lebih juga ya, setiap kali bangun, good morning Holy Spirit, gitu kan ya. Ada yang mau tidur, selamat malam Roh Kudus. Kita nggak sampai begitu-begitu amat ya. Tapi bagaimana kita bisa, kalau ada Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Ajak ngomong-ngomong, saudara. Bincang-bincang, saudara mau mengeluh, saudara mau numpahkan isi hati, ajak ngomong-ngomong. Dia ada di dalam kita ini. Ketika kita mulai ngomong-ngomong, dia mulai memberikan pandangan-pandangan. Hargai pandangan-pandangannya, pendapatnya. Dan yang lebih lagi, saudara, kalau sudah dia udah ngomong-ngomong, ikuti, taati. Seringkali kalau misalnya kita udah tanya, Roh Kudus ke kiri atau ke kanan, Roh Kudus bilang ke kanan, kayaknya ke kiri aja deh. Ya lama-lama dia bilang terserah deh. Ya, nggak usah libatin saya, lu aja. Ya tiap kali, kemana ya Tuhan? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah, ke atas aja deh. Wah, enaknya kita. Ketika kita mulai menghargai Roh Kudus, kita mulai mentaati. Ya. Saudara, seringkali masalahnya, gimana kita bisa dengar Pak suara Roh Kudus? Pasti kita bisa dengar. Ya. Nggak mungkin nggak bisa, saudara. Kalau saudara tanya, tapi kalau saudara nggak tanya, masa Pak, gimana suara Roh Kudus? Suara Roh Kudus nggak langsung keluar dari dalam hati, gitu ya, menjawab sesuatu, enggak. Tapi kita punya impresi. Ketika saudara bertanya dalam masalah Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak ngerti Tuhan. Atau Tuhan, aku punya kebutuhan seperti ini, atau Roh Kudus seperti ini. Nanti Roh Kudus itu bisa memberikan satu impresi. Ya. Anak-anak kecil bisa ngomong begini, Papa, Daddy, tadi Tuhan ngomong. Bagaimana dia bisa mendapatkan itu? Salah seorang pengerja kita, anaknya remaja, pada waktu dia lulus SMA, dia daftar untuk beasiswa, saudara. Itu dia bilang sama mamahnya gini, Mah, aku mau dapat beasiswa 100%. Mamanya sama papahnya bilang, mana mungkin lah di luar negeri dapat beasiswa 100%. Dia bilang begini, Tuhan udah ngomong, Mah. Tuhan udah ngomong, pasti dapat punya. Mama papanya gak percaya, saudara. Dapat 75%, dia bilang udahlah 75% udah bagus. Ya, di luar negeri dia dapat di Spanyol, satu universitas untuk manajemen yang terbaik, salah satunya di dunia, saudara. Aneh juga di Spanyol. Mamanya bilang udah 75% gak apa-apa. Anaknya bilang enggak mah, Tuhan bilang 100%. Mama papanya percaya gak percaya, saudara. Apa yang terjadi? Diterima 100% dapat. Ya. Kok bisa anak ini bilang Tuhan udah ngomong? Kenapa? Karena dia biasa, saudara. Biasa ngomong-ngomong. Kalau saudara menangkap akan hal ini, saudara mulai terbiasa. Ya, kita orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, Pak Niko dan sebagainya. Apa lebihnya? Ya, Pak Handri saya percaya, ada Pak Amir juga. Kita orang-orang yang biasa ngomong dengan Tuhan, kita tahu. Ya. Saya mendengar kesaksian ketika mau lakukan sesuatu, Tuhan bilang dalam Roh Kudus, jangan ambil. Ya udah kita nggak ambil. Ada proyek besar. Atau kita mungkin ada calon yang mungkin kita pikir, wah ini nih jodoh kita. Tapi Tuhan bisa bilang, jangan. Ya, kenapa? Karena kita ngomong-ngomong sama Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita menghargai Tuhan?
Yaitu ketika kita menghargai perkataan Tuhan. Boleh ucapkan sama-sama perkataan Tuhan? Ya, saudara sudah tahu apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan itu adalah Alkitab. Ya. Alkitab sangat sederhana sekali. Kalau saudara menghargai Tuhan, menghargai firman-Nya, baca Alkitab setiap hari. Gembala sidang kita Pak Niko terus dengung-dengungin baca Alkitab, baca Alkitab. Ya. Baca Alkitab. Saya ingat beberapa waktu yang lalu mungkin Pak Niko pernah tanya, siapa yang baca Alkitab tiap hari? Ya ada yang enggak angkat tangan. Lalu dia katakan, nanti kalau saya ketemu lagi, saya berharap semua angkat tangan ya. Gitu. Nah saya enggak tahu kalau saya tanya lagi udah berapa banyak. Ya. Tapi ketika kita menghargai Tuhan, kita harus mau tidak mau hargai Alkitab ini yang adalah perkataannya, saudara. Baca tiap hari. Baca tiap hari. Bukan hanya dibaca, tapi diserap, diterima, dihafalkan, direnungkan, dan terlebih lagi juga dilakukan. Kenapa, saudara? Ini erat sekali hubungannya dengan menghargai Tuhan. Coba kita renungkan. Andai kata misalnya ada seorang yang membantu di rumah kita. Ya. Kita sebagai majikan, lalu si Mbak Iem ini bantu di rumah kita. Dia bilang, Mbak, nanti saya tinggal, saya pergi, Mbak lakukan ini ya. Oke. Wah, nggak begitu Nyonya. Jangan begitu, begini. Pokoknya gini lah, saya mau pergi, jangan banyak cerewet. Pokoknya lakukan ini. Kalau kayak gitu males lah Nyonya. Nyonya aja lakukan sendiri. Kira-kira gimana, saudara? Wah, lu mau kerja di sini apa enggak? Gitu. Cuman satu kali aja loh, saudara. Apalagi berkali-kali. Sekarang kita tingkatkan di perusahaan, pekerjaan. Ya. Bawahan kita udah kita lakukan, suruh ngomong-ngomongin. Enggak lah. Atau mungkin suruh pergi ya kamu sana cari cari perbandingan di sana. Pas kita balik tanya, udah cari belum? Males Pak, hari ini saya lagi capek. Kira-kira cuma jawab gitu aja. Perkataan kita nggak diikutin, rasanya kita nggak happy, saudara. Coba saudara tingkatkan lagi. Ya. Kalau di negara kita, coba renungin. Bagaimana Tuhan sudah tuliskan, saudara. Kita dengan enaknya, enak aja nih. Wah, bisa aja nih. Nggak usah jauh-jauh kalau bicara mengenai persepuluhan aja, saudara. Berapa banyak kita yang bilang begini, itu bisa aja tuh. Ya. Pendeta itu bisa aja ngomong, suruh kasih persepuluhan. Ini bukan kita yang ngomong, saudara. Tuhan yang ngomong dan itu bahaya sekali. Kalau kita nggak hati-hati, sangat bahaya. Itu sebabnya, saudara, kita perlu hargai firman Tuhan ini. Ya. Apa yang dituliskan kadang-kadang nggak masuk akal. Kadang-kadang berat disuruh mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Padahal kita nggak salah, saudara. Disuruh ampunin, ikutin aja. Kenapa? Karena dia otoritas tertinggi. Ketika Musa tidak mengikuti perkataan Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Musa, orang-orang yang biasa bergaul dengan dia, dengan Tuhan, orang yang melihat mujizat, ketika cuma tidak mengikuti perkataan Tuhan, tiba-tiba nggak dikasih masuk tanah Kanaan. Tuhan sampai begitu marahnya, saudara. Karena Tuhan katakan dia nggak menghormati aku di depan umatku. Istri daripada Raja Ahasveros ketika dipanggil nggak mau, saudara. Padahal pengen ditunjukin, istriku ini cantik banget loh. Aku mau tunjukin. Dipanggil nggak mau. Raja punya perkataan, nggak diikutin. Langsung diganti, saudara. Udah, kamu nggak usah jadi istri saya lagi. Ya, nggak usah jadi ratu. Saudara tangkap baik-baik. Kalau saudara mengerti akan hal ini, saudara pasti akan hormati firman Tuhan. Yang keempat, saudara. Tuhan ingatkan menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Itu adalah ketika juga menghargai dan menghormati hamba Tuhan. Boleh ucapkan sama-sama hamba Tuhan. Jelas ini ada kaitannya, saudara. Ya. Pak Herman baru punya cucu. 4 bulan, pasti ada babysitternya di sini. Siapa yang berani ganggu-ganggu? Nggak usah babysitternya, cucunya. Ya. Cucunya berani ganggu-ganggu? Nggak ada yang berani, saudara. Kenapa? Padahal cucunya kecil banget. Ya, masih belum ada apa-apa. Kita jewer-jewer, kita cubit-cubit, ya, kita jitak-jitak. Ada yang berani di sini? Nggak ada yang berani. Ya. Ada status di sini. Hamba Tuhan juga demikian, saudara. Saya ingat bagaimana Paulus waktu itu masih namanya Saulus. Dia menganiaya jemaat Tuhan. Tapi waktu Tuhan datang, Tuhan bilang begini, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Tuhan nggak bilang, Saulus, kenapa engkau menganiaya jemaatku? Enggak, saudara. Karena hamba Tuhan itu kaitannya erat. Itu sebabnya bagi saya, saudara, kita mesti belajar dari Daud juga. Udahlah, mungkin hamba Tuhan salah, urusannya dia sama Tuhannya. Tapi kita jangan mau salah. Karena Tuhan ingat, ini hamba Tuhan. Ya. Tuhan bilang begini,
ketika kita memberi minum secangkir air, oleh karena dia adalah pengikut Kristus, maka kita tidak akan kehilangan upahnya. Kalau misalnya kita memberi minum secangkir air kepada hamba Tuhan, itu nggak kehilangan upahnya. Ya. Pak Handri tadi nggak kehilangan upah. Pak Handri beri minum kepada saya, haleluya. Ya. Benar saudara. Kadang-kadang kita pakai ada ayat begini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita bayangannya hanya untuk orang miskin, saudara. Ya. Wah, benar ini salah satunya. Tetapi itu sama juga ketika kita lakukan kepada hamba Tuhan, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya kita lakukan yang negatif, kamu telah lakukan yang negatif terhadap aku. Lakukan yang positif, kamu telah melakukan yang positif terhadap aku. Ya. Yang kelima, saudara, karena waktunya agak cepat, jadi saya mesti cepat-cepat. Jadi Pak Handi udah ingatin, nanti bisa diginiin kalau lewat. Ya. Yang kelima, saudara, rumah Tuhan. Boleh ucapkan sama-sama, rumah Tuhan. Menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, bisa direfleksikan bagaimana kita menghargai dan menghormati rumah Tuhan. Saudara, kalau saya diminta datang untuk ke rumah yang rasanya, wah, ya begitu, saya suka hati-hati, saudara. Kadang-kadang kita bingung, ini mesti buka sepatu apa enggak. Sampai hati-hati seperti itu. Itu rumah manusia, saudara. Apalagi rumah Tuhan. Kalau misalnya ada pembangunan rumah, saudara, pembangunan rumah Tuhan, saya berdoa satu saat Tuhan kasih tanah di sini, lalu bisa bangun rumah Tuhan, saudara. Lalu ditantang sama Pak Herman, saudara, kita akan membangun rumah Tuhan. Ayo ambil bagian. Saudara, harusnya kita bilang, amin. Pak, bikin yang bagus Pak buat rumah Tuhan. Jangan bikin asal-asalan Pak. Itu baru benar, saudara. Tapi kalau sampai ada orang bilang, duit lagi, nanti Pak Herman pasti minta lagi nih duit nih. Kita lagi diminta-minta. Itu menghina, saudara. Ini untuk pembangunan rumah Tuhan. Apalagi saudara bilang, jangan terlalu mahal lah Pak, yang biasa-biasa aja. AC-nya yang biasalah, nggak usah pakai marmer segala. Kan ini cuma seminggu sekali. Itu penghinaan, saudara. Benar-benar penghinaan. Kalau saudara lihat rumah-rumah Tuhan di desa-desa itu sedih. Kita nyanyi Allah kita besar, hebat, dahsyat. Tapi kita lihat rumahnya enggak sebanding. Ya. Itu sebabnya Tuhan pernah marah di dalam Hagai 1 ayat 9. Dikatakan begini, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Wah, saudara, Tuhan bilang, gimana ya? Rumahku nggak dihargai. Tapi ketika sudah nangkep ini, sudah mulai berkata, oke, saya akan cari mana rumah Tuhan yang bisa saya bangun atau yang saya bisa ambil bagian di dalamnya untuk diperbaiki, saudara. Hormati Tuhan sama dengan menghormati, menghargai rumah Tuhan. Yang keenam, saudara, pekerjaan Tuhan. Ya, boleh ucapkan sama-sama pekerjaan Tuhan. Menghormati, menghargai Tuhan itu direfleksikan dengan menghormati dan menghargai pekerjaan Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana di sini, saudara, susah banget kalau misalnya disuruh pelayanan apa enggak, saya nggak tahu. Ya. Tapi di tempat lain banyak yang susah. Ya. Tuhan tuh sampai pernah bilang begini, saudara, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Ya. Artinya apa? Nggak ada yang mau kerjain pekerjaan Tuhan. Nggak ada yang mau kerjain, tapi untuk pekerjaan dunia, wah. Ya. Ketika ditanya untuk pekerjaan Tuhan, selalu jawabannya klise, sibuk Pak, nggak ada waktu. Padahal kita sudah tahu tadi, saudara, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Segala sesuatu itu sumbernya dari Tuhan, bisa terjadi karena Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan sedikit sekali. Ya. Yeremia 48 ayat 10a dikatakan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Mungkin saudara belum pernah dengar ayat ini. Tapi ketika kita mulai mengabaikan pekerjaan Tuhan, dengan sendirinya bukan Tuhan kutuk, saudara. Bukan aku mengutuk kamu, tapi terkutuk, kita keluar dari jalur berkat Tuhan. Dan gak ada berkat. Dan itu sebabnya, saudara, ketika kita ditawarkan pekerjaan Tuhan, mestinya kita antusias. Saya berdoa supaya lebih banyak lagi orang-orang yang punya posisi yang tinggi, yang intelek, yang pandai, itu mau berkecimpung di ladangnya Tuhan. Bahkan kita bilang gini, Pak, nggak adil, masa saya nggak dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Mestinya begitu, saudara. Jangan sebaliknya, jangan deh, ya, nanti. Pak Niko kemarin dalam menara doa bersama-sama pelayan jemaat di Sentul, Pak Niko ingatkan, harus melayani.
Jangan sampai ketika ditawarkan pekerjaan dunia, gajinya lebih tinggi, ya, lebih besar. Mau, tapi di gereja nggak mau, saudara. Hari ini saya percaya kita semua mau ambil bagian, amin. Dan yang terakhir, persembahan kepada Tuhan. Boleh ucapkan sama-sama, persembahan kepada Tuhan. Menghormati, menghargai Tuhan direfleksikan lewat bagaimana kita juga menghargai Tuhan lewat persembahan. Ya. Di dalam Maleakhi 1 ayat 7 dan 8 ada ayat firman Tuhan yang berbunyi begini, saudara. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Saudara, ini waktu bangsa Israel ditegur seperti ini, dia masih ngomong, kapan Tuhan? Tuhan bilang, kamu gak ingat? Kamu kasih binatang buta, timpang, sakit. Seenaknya aja gak ada rasa salah, saudara. Coba kamu bawa kepada bupatimu. Apakah bupatimu akan dengan senang hati menerimanya? Oh, kita tahu jawabannya, saudara. Hari ini lagi disembelih nih banyak binatang, gak tahu berapa ribu binatang. Ya. Apakah ada binatang buta di sana? Apakah ada binatang timpang di sana? Apakah ada binatang sakit di sana? Sekarang ini harus disertified, saudara. Ini gak layak, ini gak layak. Saudara, kita mengerti untuk mempersembahkan yang seperti itu. Masa kita gak bisa mengerti untuk mempersembahkan kepada Tuhan? Kadang-kadang tanpa kita sadar, kita kasih waktu yang seadanya buat Tuhan. Kasih tenaga yang sudah pas-pasan, yang sudah mau habis, udah lemas ya. Kasih uang juga. Saudara, kalau berbicara mengenai uang, ini bukan bicara uang yang besar. Tuhan mengajar bagaimana janda yang miskin itu memberi. Dia katakan lebih besar. Persentase yang kita miliki dengan yang kita beri, itu yang paling penting. Kita miliki banyak, saudara. Kita memberi sedikit, itu ukurannya. Ya. Kita punya sedikit, kita memberi sedikit, sepertinya ukuran manusia. Tapi disitulah persentase kita. Hari ini yang terbaik itu bukan sesuatu jumlah yang besar, saudara. Tapi bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan itu layak. Saya membayangkan, saudara, kalau dinamakan persembahan kepada Tuhan, apa sih kita mau persembahkan? Tadi dari awal saya sudah katakan, semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Kita ini cuma pengelola, saudara. Seringkali ketika Tuhan bilang, aku mau minta yang itu, enggak boleh Tuhan. Kasih ke sana, enggak mau Tuhan. Tapi Tuhan panjang sabar. Cuman kita enggak jadi generasi yang baik, pintu mujizat enggak terbuka, dan orang-orang enggak datang kepada Tuhan, gara-gara kita seperti itu. Tapi ketika kita mengerti, saudara, jadi pengelola yang baik dari Tuhan, Tuhan akan percayakan lebih. Ketika kita mengerti, Tuhan saya ini hanya pengelola. Sekarang saya punya segini, Tuhan bilang suruh kasih semuanya, oke saya kasih. Ini bukan punya saya Tuhan. Kita enggak pernah bilang, Tuhan kok habis, saya punya mana? Enggak, ini punya Tuhan. Apakah Tuhan enggak tahu kalau kita dilihat sama Tuhan kita habis? Tuhan tahu sekali. Itu sebabnya hari ini kita belajar, saudara. Menghargai Tuhan, menghormati Tuhan lewat persembahannya. Saya tidak akan panjangkan lagi, tetapi sudah tangkap ini. Ya. Hari ini message-nya singkat jelas bahwa Tuhan ingin dihormati dan dihargai. Bukan karena dia gila hormat. Bukan juga dia kepengen marah-marah sama kita karena dia udah lama gak dihargai, saudara, dia kesel. Enggak. Dia cuma bilang gini, saya gak bisa nolong kamu. Benar-benar gak bisa. Kenapa? Karena begitu. Tapi cobalah, kamu harus mengerti. Ketika kamu mengerti, Tuhan katakan, kita jadi umat yang layak nih. Kita jadi benar semua. Yang kedua, pintu mujizat akan terbuka. Dan yang ketiga yang luar biasa, orang itu akan datang kepada Tuhan. Ya. Tuhan yang dimuliakan. Pertama, hadiratnya. Ya. Sadar bahwa Tuhan ada. Yang kedua, pribadinya. Yang ketiga, perkataannya. Yang keempat, hambanya. Yang kelima, rumahnya. Yang keenam, pekerjaannya. Yang ketujuh, persembahan kepadanya. Amin. Kita akan berdoa, saudara.